Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube di balik layar. Pada video kali ini aku akan membahas dasar-dasar atau pemahaman basic sebelum masuk ke silogisme. Mungkin video selanjutnya aku akan membahas soal silogismenya, tapi untuk video kali ini aku membahas tentang dasar-dasar silogismenya dulu, biar teman-teman lebih mantap, lebih top lagi dalam mengerjakan soal silogisme. Soal silogisme ini bisa kita kategorikan cukup sulit ya, karena kita harus bermain dengan otak. Langsung aja kita masuk ke pemahaman yang pertama. Yang pertama ini ada macam-macam logika. Yang pertama ada disjungsi. Ini salah ya, disjungsi. Disjungsi ini lambangnya seperti ini. Oke, seperti ini. Sorry, kayak iya ya. Tuh, seperti ini lambang disjungsi. Ini identik dengan atau disebut juga dengan pilihan ya. Disjungsi ini pilihan karena di soalnya itu ada dua pilihan dan kata hubungnya adalah atau. Kalau teman-teman bingung, langsung aja kita lihat contoh soalnya. Caca ingin membeli apel atau mangga. Oke, ini ada pilihan ya. Pilihan pertama apel, pilihan kedua mangga. Ini pertama apel, kedua mangga. Ternyata Caca tidak mendapat mangga. Oke, dia nggak dapat mangga. Langsung kita coret aja mangganya, coret. Berarti jawabannya itu Caca membeli apel yang A. Kenapa? Ingat, ini pilihan. Pilihan itu kan suruh memilih, berarti kan antara pilihan satu atau pilihan dua. Kalau kamu tidak memilih pilihan satu, ya otomatis jawabannya pilihan dua. Tapi si Caca ini pilihan duanya yang nggak ada, berarti bisa kita coret. Maka berarti si Caca membeli pilihan satunya. Pilihan satunya adalah apel. Oke. Yang B, Caca tidak jadi membeli atau mangga, membeli apel atau mangga. Ya salah. Kecuali kalau misalnya ternyata Caca tidak mendapat mangga atau apel. Caca membeli mangga, salah. Sedangkan udah diperjelas ya di premis 2 ini. Ternyata Caca tidak mendapat mangga, yang udah nggak dapet. Ini ya salah. Oke, langsung ke selanjutnya. Ada konjungsi. Kalau tadi disjungsi itu atau, kalau konjungsi ini adalah dan, dengan lambang dan. Ingat, dan itu adalah gabungan. Kata hubung ya, gabungan. Oke, langsung kita lihat contoh soalnya. Semua pasar ramai dan banyak sayur. Oke, semua pasar ramai dan banyak sayur. Ini bukan pilihan, kita nggak bisa milih. Kalau nggak ramai, banyak sayur tuh bukan. Ini tuh syarat ya, premis 1 ini syarat. Semua pasar ramai dan banyak sayur. Caca berada di tempat yang ramai. Oke, syarat 1 terpenuhi. Caca berada di tempat yang ramai, tetapi tidak banyak sayur. Oh, nggak banyak sayur. Berarti kesimpulannya adalah Caca tidak berada di pasar. Jawabannya yang B. Oke, ini aku ulang sekali lagi ya. Semua pasar ramai dan banyak sayur. Ingat, ini premis 1 ini syaratnya ya. Caca berada di tempat yang ramai. Oke, syarat 1 terpenuhi, yang ramai. Tetapi tidak banyak sayur. Ya, udah, berarti Caca tidak berada di pasar. Kita lihat yang D. Caca di mall. Belum tahu. Ini kan
nggak ada hubungannya sama mall ya, karena tidak dikasih tahu. Caca di pasar Jumat, di pasarnya benar, tapi Jumatnya, kalau syaratnya ada kata-kata Jumat ya, semua pasar Jumat ramai dan banyak sayur. Nah, yang ini benar, tapi ini kan nggak ada kata-kata Jumatnya ya. Oke, aku harap teman-teman paham disjungsi sama konjungsi. Lanjut, implikasi dan biimplikasi. Oke, ini aku nggak ngasih contoh ya, tapi langsung aku kasih ini aja. Jika ada dua premis, premis 1 ini ya, premis 1, premis 2. Premis ini selalu kita lambangkan, premis 1 lambangkan dengan P biasanya, premis 2 kita lambangkan dengan Q. Nah, ini kan dua premis ya. Ini premis 1, premis 2. Maka kalau implikasi, jawabannya ini jika P ini adalah premis 1, ingat, maka Q. Oke, atau jawabannya Q, ingat Q ini premis 2 jika P. Seperti itu. Untuk biimplikasi ini jarang sekali yang masuk di soal STAN. Biimplikasi, implikasi itu ingat lambangnya tanda panah. Aku lupa ngasih tahu ya. Implikasi lambangnya tanda panah, biimplikasi lambangnya seperti ini. Kalau ada soal biimplikasi, maka jawabannya P jika dan hanya jika Q. Ini soal-soal jarang masuk ya, biimplikasi. Implikasi ini masuk, tapi nanti sudah model dalam soal silogisme, jadi kita langsung bahas aja nanti ya. Oke, kita lanjut. Oke, macam-macam logika tadi sudah ya, ada 4. Disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk selanjutnya adalah ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi. Nah, untuk soal ingkaran atau negasi ini, ingkaran atau negasi ini adalah lawan ya. Lawan. Nih. Untuk soalan ingkaran atau negasi sendiri nih, setiap soal selalu dijelaskan, dikasih tahu bahwa ini adalah soal ingkaran, dengan di soal itu selalu ada ingkaran dari, negasi dari, atau ada pernyataan dulu nih, ini pernyataan, baru negasi dari kata tersebut. Negasi dari kata tersebut adalah, nah, selalu dikasih tahu. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ada soal ingkaran atau negasi, pasti dikasih tahu. Oke, ingkaran dari semua siswa sekolah A menyukai pelajaran matematika. Ingat, ingkaran atau negasi ini adalah lawan. Jadi ingkaran ini kan semua ya, semua nih, semua ingkaran semua ini adalah tidak semua. Ingat lawannya ya, tidak semua atau ada beberapa, sebagian. Oke. Semua. Ingat nih soal ingkaran dari semua siswa sekolah A menyukai pelajaran matematika. Jadi nih, semua. Negasinya, ingkarannya adalah ada siswa sekolah A tidak suka matematika, ya, seperti itu. Atau bisa juga pakai beberapa siswa sekolah A tidak menyukai matematika, gitu. Ingat, ingkaran ini adalah lawan ya.
kebalikan dari ya ini pernyataannya. Atau ada nih contoh lagi. Siswa sekolah A menyukai sayur. Jawabannya beberapa siswa sekolah A tidak menyukai sayur. Itu. Seperti itu. Untuk ingkaran atau negasi. Ingat, ingkaran atau negasi itu adalah lawan. Dengan lambang, ini yang lambangnya. Nih. Tuh, seperti itu. Oke, lanjut. Ekuivalen. Ekuivalen. Ekuivalen ini artinya setara. Ekuivalen ini setara. Yang pertama ada premis 1, ingat P sama Q itu kita selalu lambangkan. P adalah premis 1, Q adalah premis 2. P ini tadi apa? Dan. Ini dan ya. Atau disebut juga dengan konjungsi. P konjungsi Q setara dengan Q setara konjungsi P. Aduh, susah banget nih penanya. P. Oke. Yang kedua, atau P atau Q setara dengan Q atau P. Oke, kalau teman-teman masih belum apakah iya sama, oke kita balik lagi ya ke soal tadi. Yang atau dulu, kita ke atau dulu. Tadi kan P Q. Caca ingin membeli apel atau mangga. Sama dengan Q atau P. Ya sama. Kita balik aja. Caca ingin membeli mangga atau apel. Sama kan? Ini mangga atau apel atau mangga. Mangga atau apel. Sama saja. Yang ini yang dan. Semua pasar ramai. Semua pasar ramai. Ini Pak, ini ramai. Semua pasar ramai dan banyak sayur. Ini sayur. Sama dengan Q dan P. Sayur dan ramai. Oke, sama ya. Kalau yang ini tinggal dibalik aja. Tapi ada yang beda. Yang ketiga, implikasi. Ini tadi lambang implikasinya, ingat. P implikasi Q setaranya dengan ingkaran Q implikasi ingkaran P. Ingkaran tadi apa? Ingkaran tadi lawan. P implikasi Q setara dengan Q ingkaran Q implikasi ingkaran P. Oke, nih langsung kita masuk ke contoh soalnya biar teman-teman tidak bingung. Jika rajin belajar, maka Caca disayang papa. Ekuivalen dengan nih. Jika rajin belajar, P. Rajin belajar, maka Caca disayang papa. Q, disayang papa ini Q. Ingat ini maka bukan ataupun dan ya. Maka berarti kita menggunakan yang ketiga. Implikasi. Jika rajin belajar, maka Caca disayang papa. Jadi kita jawab dengan yang ini, setara dengan, ingat, ingkaran Q, berarti ini ingkaran Q, implikasi ingkaran P.
Ingat implikasi tadi apa? Lawan. Berarti disayang papa ini jadi tidak disayang papa. Nggak disayang papanya ya, tidak sayang papa. Ingkaran P, tidak rajin belajar. Ya udah, langsung aja cari jawaban. Tidak disayang papa. Jika tidak disayang papa, maka Caca tidak rajin belajar. Jawabannya kita lihat yang C. Jika Caca tidak disayang papa, nih, ini ingkaran tidak disayang papa ini adalah ingkaran Q. Maka ia tidak rajin menabung. Oke, salah ya teman-teman, ini belajar, ini aturan belajar. Belajar. Ini ingkaran P. Tidak rajin, yang ini tadi kan rajin ya. Yang ini jadi tidak rajin. Yang A lihat, jika Caca disayang papa maka ia rajin menabung. Oh salah, ini rajin belajar. Jika Caca disayang papa maka ia rajin menabung. Salah. Caca tidak disayang. Oke, salah. Jika Caca tidak rajin menabung maka ia disayang papa. Salah. Caca tidak rajin menabung. Salah. Oke, seperti ini ya. Aku harap teman-teman paham ya untuk ekuivalennya. Ekuivalen tadi ya, yang pertama yang dan atau ini sama aja, dibalik implikasi ini yang beda, ingkaran Q, ingkaran P. Kalau B implikasi kita tidak usah terlalu memahami karena tidak masuk ya itu. Langsung kita ke kesimpulan. Oke, ke kesimpulan. Silogisme. Premis 1, premis 2. Oke, premis 1 misalnya ini soal ya, ada soal seperti ini tadi kan. Rajin belajar nih P, disayang papa Q, loh mana tadi. Selanjutnya nanti ada premis 2. Premis 2 tuh biasanya nanti kita bahas soalnya, ini kita tulis rumusnya dulu, kita pahamin rumusnya dulu. Q, R, maka jawabannya adalah coret. Jawabannya P, R. Untuk modus ponens, premis 1 P, Q, premis 2 nya hanya P saja, maka jawabannya Q saja. Modus tollens, premis 1 P, Q, premis 2 nya adalah ingkaran Q, maka jawabannya ingkaran P. Aku udah menjelaskan rumusnya dulu. Untuk video selanjutnya kita akan memahami silogisme, modus ponens, dan modus tollens, dan masuk ke contoh soal yang akan keluar di tes CPNS modelnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Aku harap teman-teman yang tadi ini paham ya, karena ini basicnya dulu kita pelajari untuk ke tahap soalnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman paham. Aku harap kalian sangat paham ya bisa nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.